2025 udah tahun yang paling nikmat di market monitor. 4K 160Hz biasa itu sekitar 4,5 juta. Lu nambah 1,5 juta, lu udah dapetin ROG. Nyala-nyala lagi matanya kali ini. Warnanya akurat, tuning gamingnya bagus, dan yang paling penting garansi dot 1 ganti baru. Lu dapetin gambar yang tajam di 4K, smooth juga, 160Hz. Tiba-tiba temen lu telepon nih, ngajakin main Valo. Lu tinggal pencet sekali nih, frame rate boost, boom, monitornya langsung jadi Full HD 320 Hz, double Hz-nya. Kok bisa ya ada monitor amfibi gini? Kenikmatan 27 in 4K jelas ada di ketajaman gambar dan teks. Kisarannya 27 in 4K itu 50% lebih tajam dibanding 27 in 2K dan hampir 80% lebih tajam dibanding 24 Full HD. Kalau di rumah pakai dua tipe monitor itu, sekalinya cobain 27 in 4K, anjir, tajam amat gambarnya. masalahnya pas lu lihat Nvidia udah di posisi rank 2, percis di bawah emas. Ya kenaikan perusahaan ini udah ugal-ugalan ya 4 tahun ini ya. Lu lihat dah harga GPU di market, harga dijaga di atas. Isi 20 juta, 50-70 cuma dapetin 12 GB VRAM. Lu mau naik 50-80 buat ngincer 16 GB-nya, PC lu bisa sentuh 50 juta lebih. Ampun dah. Ditambah lagi, bos Nvidia sama AMD sepupuan. Mereka sinja pas lagi makan keluarga, ngomongin strategi kali buat market. Udah monopolistik nih keluarga nih. Jadi kalau bayangin chart ya, harga GPU tuh naik mulu, plus dijaga harganya di atas, tapi harga monitor jatuh terus tiap hari. Benar-benar nggak imbang. Mungkin itu ya yang bikin perusahaan-perusahaan panel keluarin fitur dual mode ginian, supaya monitor 4K bisa jangkau lebih banyak market karena ada fitur 1080p natifnya. Buat bikin monitor dual mode kayak Asus gini pun sangat tidak mudah. Di dalam monitornya ada dua firmware. Asus udah siapin settingannya di OSD-nya, tinggal lu nyalain atau matiin, dan karena ada dua firmware, masing-masing firmware di dalamnya itu ada settingan DCI-P3 sama sRGB buat warnanya, dan juga hertz keduanya itu beda, harus tuning gamingnya juga. Berarti ada 6 hal yang butuh dituning. Ini bener-bener kuras waktu plus kuras duit, dan gue yang testing juga, aduh, buang waktu banyak banget karena masing-masing preset gue mesti tes satu persatu. Mual sih gue jujur aja, 10 jam hidup gue terkuras buat tes plus kalibrasi satu monitor ini doang. Tapi thanks juga buat Asus yang udah tuning monitor ini sebagus yang Asus bisa. Plus kemarin pas 77 kena voucher, harganya udah mepetin China sekitar 10% bedanya. Harusnya 88 nanti akan lebih turun lagi harganya. Apalagi ke depannya 99 sampai 12 itu hari yang paling besar belanja ya di dunia. Harusnya harga vouchernya akan jauh lebih banting lagi. Ujung-ujungnya lu sih dapat harga China tuh. Asus klaim panelnya 95% di DCI-P3. Hasilnya pas gua tes sekitaran itu juga 92 akhir, 93% lah. Luasan warnanya bisa dibilang mirip lah sama ROG ACS, WCS, Skyward 4K, Lenovo, tapi memang belum bisa seluas MSI OLED. Ada 3 preset yang dikasih Asus, defaultnya di White Gamut, tuningnya sih udah bagus banget. Gamma 2,2, hasil di bawah 5, 6500 Kelvin juga, cuma panelnya agak sedikit aja kelebihan hijau. Nggak terlalu penting dibahas terlalu detail juga White Gamut ini, karena Asus udah siapin preset DCI-P3 dengan tuning yang lebih baik. Kalau lu perhatiin warnanya, ada sedikit miss di blue paling ujung, panelnya juga sedikit kekurangan warna hijau sama magenta, tapi overall di 5 udah masuk ke akurat warna. Warna kulit juga masih kejaga sangat baik. Kalau dibanding mode Full HD-nya, kelihatan tuning Asus lebih baik lagi, bisa di bawah 5. Sangat akurat. Asus lebih baik dibanding 2 Skyward 27 in 2K, lebih baik juga dibanding ROG WCS sama ACS, juga kalah tuningnya. Xiaomi pun sama dibantai. Dan buat lebih lagi di bawah 5, mata manusia itu udah sulit bedain akurasi warna antara Asus, MSI OLED sama Skyward 2K. Dan kalau gue masukin hasil preset di DCI-P3 ini dibanding sama preset default dari brand lain, dual mode dari Asus ini sangat bersaing sama banyak monitor lainnya. Posisinya masuk ke paling atas, bahkan ini lebih baik dibanding ROG ACS ataupun WCS, Skyward 300Hz, Xiaomi, dan lain-lain. sRGB pun dituning bagus, agak sedikit miss aja di blue ujung, 2 warna gelap magenta juga miss, sisanya bagus, warna kulit bagus, dan overall masuk ke sangat akurat di bawah 5, 4,7 itu. Kembali posisi UCG ini di bagian-bagian atas, di mode 4K ataupun Full HD-nya, bareng sama ACS, dan kelihatan WCS kalah di bagian sini. Skyward 2K 300Hz
Monitors juga jauh banget di bawah sama MSI putih. Sisanya UCG ini bersaing sama monitor di bawah 5DE lainnya. Preset sRGB dan DCI-P3 lu tinggal pakai di tiap-tiap modenya 4K ataupun Full HD. Di kedua modenya juga slider brightness tidak di lock di preset manapun. Ini nice banget, lu bisa pilih brightness sesuka lu, dan ini optimal setting yang gue pakai buat kalibrasi tetap di DCI-P3 mau di mode Full HD ataupun 4K. Kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile gue cuma bisa perbaikin dikit aja dari hasilnya yang Asus sudah kasih, entah itu di P3 ataupun sRGB. Max brightness nice 420-an nits, tuningnya 4K sedikit lebih terang dibanding Full HD. Sangat terang keduanya. Monitornya masih bisa ngelawan kalau lu pakai di ruangan yang masuk sinar matahari. Sayangnya ada di minimum brightness ya, masih belum bisa di bawah 50 nits. Lebih dikit lah, di sekitaran 60-an. Pas lu pakai buat gelap-gelapan, buat beberapa orang bisa kerasa sedikit keterangan. Kontras juga agak sedikit kurang ya, sedikit di bawah 1000/1. Mode 4K lebih tinggi di 920-an. Buat tes gamingnya pun sama asli dah ini Asus bikin hidup gua yang testing itu menderita. Terlalu banyak yang mesti gua tes. Mode 4K sama Full HD-nya dikasih slider OD dari 0 sampai 20. Buat mode 4K-nya, OD yang terbaik buat lo pakai ada di OD 10. Lu dapetin 4 millisecond no overshoot. Panelnya ini tuh melambat pas lu udah sentuh 75 fps ke bawah dan 60 fps overshoot-nya makin muncul. Jadi pas lu main game 75 fps ke bawah, lu butuh turunin setting OD-nya ke OD 8. Buat yang Full HD 320 Hz itu lebih gampang. Lu tinggal pakai OD 16, overshoot udah nggak kelihatan. Lu pakai dari 320 fps sampai 60 fps. Dari data yang baru gue kumpulin, posisi Asus ada di atas banget 320 Hz-nya. Kelihatan lebih cepat dibanding 240 Hz-nya ViewSonic buat tuningnya, dan tuning 4K-nya juga lebih cepat dibanding 180 Hz di market yang udah gue tes. Posisi Asus percis di bawah. OLED-nya MSI ya memang nggak mungkin ya IPS bisa kalahin OLED. Panel IPS UCG lu bisa lihat nggak ada bayangan hitam sisa di belakang UFO kayak WCS. Overall tuningnya udah bagus compare sama yang lain 180 Hz. Asus sedikit aja lebih blur di tulisan ya karena FPS-nya kalah 20 dibanding yang lain. Tuning mode 320 Hz yang bagus banget. Lu bisa lihat kaki-kaki UFO yang lebih clear dibanding 300 Hz Skyward ataupun MSI 240 Hz. Bayangan sisa di tulisan Blur Buster juga lebih sedikit di Asus dibanding Skyward atau MSI. Secara average yang mode Full HD-nya nggak berubah, yang mode 4K-nya karena panelnya melambat di 100 fps ke bawah, posisi Asus jadi agak sedikit turun. Input lag bagus, udah sama kayak monitor pada umumnya di bawah 1 millisecond. Tuning warna dan game udah nice. Garansi ROG 3 tahun mengcover berikut panelnya, dan di tahun pertama ada sistem Perfect Pixel Warranty. Lu bisa klaim terus kalau semisal monitor lu muncul 1 dot selama 1 tahun pertama. Dan setelah Skyward bisa dibilang turunin dikit garansi 1 dotnya, sekarang garansi 1 dot pakai tanda petik gitu ya. Value ROG yang 1 tahun pertama bener-bener Perfect Pixel Warranty meningkat lagi. Pasti lu cek nanti 3 hari sebelum 88, biasanya voucher paling dalamnya Shopee ada di sana. Plus lu mesti langganan Shopee VIP, itu lebih dalam lagi vouchernya. Terakhir gue perpanjang harga Shopee VIP tuh cuma 40.000 ya buat 6 bulan. Sangat murah buat voucher-vouchernya. Dan buat lu yang nggak tahu, 4K dan 1080p itu scaling yang perfect. Karena kalau 1 pixel lu kali 2 ke atas dan ke kanan, dia akan perfect jadi 4 pixel. Itulah yang terjadi sama Full HD ke 4K dan juga sebaliknya. Dan itu juga lah alasan scaling monitor 4K ini ke Full HD, bukan 4K ke 2K, karena nggak akan ideal. 4 pixel lu potong udah setengahnya di pixel kedua biar jadi 1,5 kiri 1,5 kanan biar jadi monitor 2K. Hasilnya yang nggak akan setajam kalau monitor itu native 2K. Dan itulah detail pertama di monitor ini yang mesti lu tahu. Ketajaman dari 27 in 4K itu ada sedikit bayarannya. Ikonnya tuh kecil banget di 100% scaling. Masalahnya ketika lu pakai 125 atau 150% scaling di Windows, memang jadi enak dipakainya. Kesannya tuh kayak pakai kanvas layar 2K. Tapi balik ke info scaling yang nggak perfect tadi 1,5, sebenarnya ketajaman 4K lu berkurang kalau lu pakai 125 atau 150%. Kalau di Mac dikasih tahu tuh scalingnya ada efek sama performance, ya karena nggak bener-bener perfect scalingnya 1:2. Tapi ketika lu push sampai 200% di Mac, info performance-nya langsung hilang. Masalahnya ketika lu pakai scalingnya perfect sampai 200%, kanvas kerja lu kayak pakai Full HD, sempit gitu atas bawahnya. Jadi terpaksa nggak ada pilihan. Lu mesti pakai scaling 125 atau 150%. Ya semua monitor 27 in 4K. Detail kecil kedua, buat lu yang nggak tahu, kompetitif game itu monitor idealnya ada di 24, 25 inch. Itu supaya lu bisa lihat map di kiri atas tetap aman sama leher kagak pegel. Ketika lu pakai 27 in kayak ROG ini 320 Hz ya dong buat kompetitif. Pastiin meja lu cukup dalam ya buat seimbangin besi
besarnya monitor ini, ya saran gue selalu 80 cm kedalaman mejanya. Dan favorit gue, lebarnya harus 180 cm. Itu the best. Dan pertanyaan besarnya, apakah monitor ini cocok buat lu? Ini bener-bener tergantung, ya tergantung banget. Gue jelasin. Sentimen market ke monitor ini bukan masalah ke monitornya. Ya warna dan gamingnya udah solid. Tapi ke resolusi 4K-nya karena terlalu berat buat di-post. Banyak market yang punya laptop atau PC yang mid ya, belum nyampe high-end, mundur karena 4K-nya. Apalagi monitor-monitor 2K zaman sekarang udah murah-murah. Skyward di bawah 2 juta, MSI sekitar 2,7. Bahkan ROG XG27 ACS yang buat gua harganya udah mesti turun ya, karena ketinggian di 2025. Ternyata masih ada orang-orang yang beli 2K gaming ROG itu. Ya Dot 1 ganti baru satu-satunya di market sekarang soalnya. Dan ya logo mata ROG rangsangannya di situ. Sedangkan buat market yang punya PC mid to high dan punya budget lebih, dompet mereka punya kecenderungan yang sangat besar disedot sama market di atas UCG ini. AQ DMG ROG juga resolusi 2K jelas lebih ringan dibanding 4K di UCG. Udah 240 Hz dan yang paling penting real HDR karena udah OLED dibanding ya LCD doang di sini. Dan ROG pun battle juga tuh sama MSI, perebutin market di atas. Jadi lu mesti bener-bener tahu kebutuhan lu dari device yang lu punya. Di sisi lainnya, dual mode kayak Asus gini kasih lu simplicitas di meja. Bayangin lu sekarang beli Skyward 4K 160 Hz 4,8 juta kan. Ya 160 Hz doang kan nggak cukup buat kompetitif ya. Lu mau punya 300 Hz juga, ya lu belilah. Sementara ini yang paling murah gue cek MSI 2,4 juta. Total monitor keduanya 7,2 juta plus voucher mungkin harganya sama kayak Asus di sini. Jatuh-jatuh sekitar 6 juta lebih lah. Lu pakai dual monitor gituan bakal enak lama-lama karena lu sandingin 4K sama Full HD. Pas lu pindah-pindah window bakal gede kecil nggak enak dilihatnya, nggak rapi. Belum lagi karena lu pakai dual monitor di meja lu, berarti space di meja lu kemakan banyak. Dan berarti minimum lu mesti ada 4 kabel menjuntai di meja. 2 kabel power monitor ya, 2 kabel display. Di Asus UCG ini satu monitor penuhin 2 kebutuhan dan kabel lu di meja paling cuma 2. Kabel power dan kabel display. Monitornya juga cuma satu, nggak buang-buangin tempat, clean. Dan kalau lu tanya gua, kapan gua sendiri akan pakai monitor ini? Pas gue punya MacBook Pro M4 Pro, laptop idaman gue itu super smooth, nagih smooth ya. MacBook Pro sekarang udah kasih lu HDMI dedicated, output ke 4K udah bisa dapat 144 Hz. Buat casnya juga udah dedicated MagSafe, jadi kita nggak terpaku sama USB-C doang. PPI-nya Asus 27 4K ini paling mendekati 254 PPI yang ada di MacBook Pro dibanding 272K atau 24 Full HD dengan harga yang ekonomis cuma 6 juta. Dibanding gua naik 33% PPI-nya ke Apple Studio Display, tapi harganya kali 5 dari Asus ini. Aduh, terlalu najis harganya 5K itu di 30 juta. Dan karena gue punya MacBook, tapi pengen gaming juga dan pengen bisa dibawa-bawa gamingnya, nggak mungkin dong gue beli PC. Gue pasti belinya ROG Ally. Gue pengen meja gue clean, butuhnya ya satu monitor doang. MacBook bakal gue pakai sama mode 4K-nya Asus, ROG Ally bisa gue pakai sama mode Full HD-nya. Plus di monitor ini udah kasih USB-C, ya agak prematur sih, cuma 15 watt. Tapi bisa dipakai buat display di MacBook ataupun ROG Ally. Tinggal lu colok aja USB-C-nya. Dan biar lu nggak bingung, lu mesti rasain sendiri, pakai mata lu sendiri. Bedanya 24 Full HD, 272K sama 27 4K-nya yang ini. Pas banget Asus baru buka booth di Abdi Tama di Biowalk Mall. Dipajang tuh 3 spek monitor itu, termasuk UCG inilah. Lu bisa bandingin langsung di tempat pakai mata lu. Dan saran gua cuma satu, hati-hati lu ngintip OLED-nya ROG-nya yang dipajang di sana. Ntar rusak standar mata lu, nggak bisa balik lagi lihat LCD. Gue Aldin dari JTI, sampai jumpa dan tetap cak.